الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Ini adalah satu bab yang menjelaskan tentang la yamutu ahadun. Hendaklah seseorang itu tidak mati illa wahwa yuhsinu billahi dzanna, kecuali dia dalam keadaan memperbaiki sangkaannya kepada Allah. Wa fil khaufi, dalam keadaan takut minallahi ta'ala, terhadap Allah ta'ala. Jadi seseorang itu hendaklah tidak mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah dan dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita ini selalu berbaik sangka kepada Allah, penting kita pahami satu, bahwa apapun yang Allah lakukan, Allah tidak mungkin salah, yang mungkin salah itu kita. Sehingga kalau harus ada yang dikoreksi, bukan Allah, tapi kita. Itu prinsip dasar dulu. Supaya kita nggak suudzon sama Allah. Supaya kita selalu berbaik sangka kepada Allah. Jadi apapun yang Allah buat, itu Allah nggak mungkin salah. Yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga kalau harus ada yang dikoreksi, bukan Allah, tapi kita. Itu satu dulu. Yang kedua, yakini dan imani bahwa apapun yang datangnya dari Allah, itu nilai dasarnya adalah baik. Itu imani itu. Karena Allah yang mengajarkan kita langsung di surah Ali Imran ayat 26. Itu sekaligus doa ya. Doa yang Nabi pernah baca. Yang dengan doa ini, satu hal yang mustahil Allah wujudkan, yaitu takluknya Persia dan Romawi. Dan doa ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya hingga kita saat ini bisa mengamalkan doa ini. Yaitu, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi ada kata-kata biyadikal khair, di tanganmu lah ya Allah semua kebaikan. Makanya saya ulang, apapun yang datangnya dari Allah, nilai dasarnya adalah apa? Baik. Ustadz, kan rukun iman ke-6 percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Itu Nabi yang bilang. Bagaimana Ustadz? Maka kita jawab, kata para ulama, maksud Nabi, takdir baik dan takdir buruk itu bukan menurut Allah. Tapi takdir baik dan buruk menurut manusia. Sehingga kita kadang kalau nyebut sakit itu ya buruk. Padahal di balik sakit itu ada ampunan dosa misalnya. Kalau kita bicara masalah dalam kehidupan kita, pasti kita ngomong itu buruk. Tapi ternyata itu bisa menguatkan kita dengan izin Allah. Yang ketiga yang harus kita pahami adalah, supaya kita nggak suudzon pada Allah, supaya kita selalu berbaik sangka kepada Allah adalah, apapun yang datangnya dari Allah, nilai dasarnya adalah rahmat. Sebagaimana Allah bilang di surah Al-A'raf ayat 156. Yang pokoknya adalah daripada ayat yang berbunyi, wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Makanya apapun yang datangnya dari Allah, nilai dasarnya adalah rahmat. Cuman memang, ini sering saya bilang ya, memang rahmat Allah itu enggak semuanya enak rasanya. Ada rahmat Allah yang rasanya pahit, ada rahmat Allah yang rasanya menyakitkan, ada rahmat Allah itu yang rasanya panas. Sering saya contohkan secara fisik ya. Misalnya sinar matahari pagi ini rahmat Allah. Tapi kalau kita berjemur di sinar matahari pagi ini, saya tidak tahu ibu-ibu madzhabnya jam 7 apa jam 10, itu ya panas kalau kita lama-lama di bawah sinar matahari. Tapi kalau kita sabar,
kita dapat manfaat yang luar biasa dari rahmat Allah yang bernama sinar matahari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, kadang kita berhadapan dengan fenomena rahmat Allah yang rasanya menyakitkan, rasanya pahit, rasanya panas. Tapi kalau kita sabar, insya Allah setelahnya itu loh kita jadi lebih baik. Insya Allah. Kadang Allah gagalkan kita dengan kegagalan yang kecil untuk Allah selamatkan dari kegagalan yang lebih besar. Kadang Allah hancurkan rencana kita sebelum rencana kita menghancurkan kita. Itu cuman kadang kita tidak paham. Makanya pahami betul 3 tadi. Bahwa yang pertama, Allah nggak mungkin salah, yang mungkin salah itu siapa? Kita. Sehingga kalau harus ada yang dikoreksi, bukan Allah, tapi kita. Kemudian yang kedua, imani bahwa apapun yang datangnya dari Allah, nilai dasarnya adalah baik. Dan yang ketiga, apapun yang datangnya dari Allah, nilai dasarnya adalah rahmat. Nah, itu prinsip dasar itu. Insya Allah kalau kita pegang baik-baik ini, kita tidak akan suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Dan lagi pula suudzon kepada Allah itu rugi. Dalam hadis qudsi, diantaranya riwayat Ahmad, Allah bersabda, Allah berfirman, Ana inda dhanni abdi bi. Aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Dan kata Allah, silakan dia mau sangka apa tentangku terserah. Kalau kita sangka baik, tentu lebih baik yang terjadi pada kita. Kalau kita sangka buruk, lebih buruk lagi yang terjadi pada kita. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Ini enggak mudah. Tapi kalau kita tetap berusaha untuk istiqomah berbaik sangka kepada Allah, insya Allah yang terjadi pada kita masih dalam kendali Allah secara khusus. Semua dalam kendali Allah. Cuman kalau kita berhusnudzon, kita dalam kendali Allah secara khusus. Artinya kita diperlakukan oleh Allah dengan rahmatnya, dengan keberkahannya, dengan pertolongannya. Insya Allah. Itu rumus dasar itu. Terus ini terkait dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini dalam pengertian takut kalau kita tidak disayang oleh Allah. Takut kalau kita masuk nerakanya Allah. Takut kalau kita semakin jauh dari Allah. Takut kalau Allah nggak ridho sama kita. Karena kita takut akan hal itu, maka kita berusaha mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena kita takut terkait dengan semua itu. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, sebenarnya antara rasa takut dan rasa harap, husnudzon itu hubungan dengan harapan kepada Allah, itu harus seimbang. Karena itu laksana 2 sayap. Karena kalau orang itu husnudzon tok, dalam pengertian harapan tok, ibarat mobil atau motor itu ngegas tok, gak ono remi. Jadi harus ada rasa takut juga sebagai rem, supaya seimbang. Hanya kalau harus pilih lebih banyak mana komposisi harap dan takut itu, kalau bisa rasa harapnya lebih kuat daripada rasa takutnya. Dan dua-duanya ini harus ada sebenarnya. Tapi sebenarnya sudah diotomatiskan juga sih oleh Allah bahwa setiap kita itu pasti ada rasa harapnya, pasti juga ada rasa takutnya. Tapi ingat tadi, begitu ada muncul ketakutan, segera susul akan harapan. Karena biasanya ketakutan-ketakutan itu kalau muncul, itu ujungnya kalau dituruti terus, ujungnya itu suudzon. Buruk sangka kepada Allah. Tapi kalau kita upayakan untuk disusul dengan harapan, justru harapan itu dengan izin Allah bisa menetralisir ketakutan itu. Nanti insya Allah kita akan ketemu di bawah nanti hadisnya riwayat At-Tirmidzi terkait dengan masalah ini. Sehingga semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Misalnya, takut masuk neraka, perkuat harapan masuk surga. Takut disiksa, perkuat harapan akan ampunan dan pemaafan dari Allah. Takut adab, perkuat harapan akan rahmat. Terus begitu. Kalau kita tarik dalam konteks kekitaan, ya takut sakit, perkuat harapan akan sehat. Takut miskin, perkuat harapan akan dicukupi oleh Allah. Takut lemah, perkuat harapan akan dikuatkan oleh Allah. Terus begitu. Semakin menguat ketakutan dan semakin menguat harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakutan itu harus segera disusul dengan harapan. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Jadi seringkali tidak seimbang itu gara-gara tadi. Sebagian kita larut dalam ketakutan, lupa memperkuat harapan. Padahal
Dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, hadisnya hasan gharib, Nabi bersabda, "Aukamaqal la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'minin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhafu." Tidaklah berkumpul rasa harap dan rasa takut kepada Allah dalam keadaan yang menegangkan seperti ini dalam hati seorang mukmin, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Nah, gitu. Jadi kalau kita punya ketakutan apa, kita perkuat harapan, semakin menguat harapan akan menetralisir apa yang kita takutkan itu. Insya Allah. La yamutunna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Akhrajahu Al-Bukhari, hadisnya riwayat Al-Bukhari. La yamutunna, sungguh janganlah kalian mati. La yamutunna ahadukum, dan sungguh janganlah mati. Siapa ahadukum, salah seorang di antara kalian. Illa wa huwa yuhsinu dhanna billah, kecuali dia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi wanti-wanti, jangan sampai kita ini mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Masalahnya kan kita nggak tahu kapan kita mati kan. Berarti dari sekarang mumpung masih hidup, kita harus membiasakan berpikir secara baik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus selalu berpikir dan berperasaan baik terhadap Allah, berprasangka baik terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang itu akan dimatikan berdasarkan pada kebiasaannya. Semoga untuk kita kebiasaan yang baik yang Allah ridhoi. Amin, insyaallah. Di antaranya husnudzan itu. Selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fusilat surah ke-41, surah Hamim masih jeda ya, atau Fusilat surah ke-41 ayat 23. Kata Allah dalam ayat itu kurang lebih terjemahnya, yang demikian itu karena persangkaan kalian yang telah kalian sangkakan kepada Tuhan kalian, yaitu suudzon, yang telah membinasakan kalian. Jadi buruk sangka kepada Allah itu telah membinasakan kaum pada masa itu. Maka kata Allah, fa'asbahtum minal khasirin. Maka kalian pun menjadi orang-orang yang rugi. Jadi berburuk sangka kepada Allah itu membuat kita pasti rugi. Karena tadi, ana inda dhanni abdi bi, aku menurut persangkaan hambaku kepadaku. Berarti monggo dipilih, mau suudzon silakan, mau husnudzon silakan. Kalau husnudzon terima manfaatnya, kalau suudzon tanggung resikonya, gitu loh. Sama dengan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur di surah Al-Kahfi 29 itu. Yang mau beriman silakan beriman, yang mau kafir silakan kafir. Tapi tanggung resikonya kan. Itu seperti itu. Ibnu Majah meriwayatkan juga sebuah hadis an Anas, dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, Nabiya, sungguhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala, beliau masuk, ala syabin, menemui seorang anak muda, wa huwa fil maut, dia dalam keadaan menjelang kematiannya, sakaratul maut. Faqala, maka bersabda siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu sekarang? Faqala, maka anak muda itu berkata, arjullaha ya Rasulullah, berkecamuk dalam hati saya harapan kepada Allah wahai Rasulullah, wa khafu dzunubi, tapi aku juga takut akan dosa-dosaku. Berkecamuk ya Rasulullah antara harapan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah terkait dengan dosa-dosaku. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin mu'minin fi misli hadzal mautin illa atahu Allahu ma yarju wa ammanahu mimma yakhafu. Kata Allah, kata Nabi, tidaklah keduanya, rasa harap dan takut itu berkumpul dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan ini, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Kekhawatiran itu normal. Kekhawatiran itu normal. Tapi ingat tadi, kekhawatiran itu
Kalau dibiarkan larut sebagai kekhawatiran, tidak jarang ujungnya adalah suudzon. Saya ulang apa? Suudzon, buruk sangka kepada Allah. Supaya tidak suudzon kepada Allah, maka perkuat harapan, itu rumusnya. Balaghani telah sampai kepadaku sebuah hadis an Rasulillah, dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu, sungguhnya beliau qala, bersabda. Apa sabda beliau? Qala rabbukum azza wa jalla, telah berfirman siapa Tuhan kalian, Allah azza wa jalla. Ini hadisnya hadis qudsi, hadis hasan ya. Apa kata Allah dalam hadis qudsi ini? La ujmi'u ala abdi khaufaini, tidaklah aku kumpulkan atas hambaku dua rasa takut. Wala ujmi'u lahu amanaini, dan tidak aku kumpulkan atas hambaku, dan tidak aku kumpulkan untuk hambaku dua rasa aman. Faman khafani fid dunya, maka siapapun yang takut kepadaku di dunia, amantuhu fil akhirah, aku akan amankan, aku akan buat dia aman, merasa aman di akhirat nanti. Waman aminani fid dunya, akhaftuhu fil akhirah, dan siapapun yang merasa aman dariku di dunia, maka aku akan buat dia takut di akhirat nanti. Ini hadisnya hadis hasan, riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Abi Dunya, dan Ibnu Majah. Saya mau terangkan dulu gini. Jadi kata Allah dalam hadis qudsi ini, tidak ada rasa takut dua kali, dan tidak ada rasa aman dua kali. Maksudnya apa? Kalau di dunia ini kita sudah merasa takut kepada Allah, sehingga kita berhati-hati dalam berbicara, berhati-hati dalam bertindak, berhati-hati dalam menulis, maka kita nanti di akhirat tidak akan merasa takut untuk yang kedua kalinya, alias bahagia. Maka pilihannya di kita sekarang ini masih hidup. Kalau kita menempuh jalur takut kepada Allah dalam pengertian kita berhati-hati dalam berkata, bertindak, dan menulis, nulis status maksudnya. Nah, maka terus kemudian dengan kehati-hatian itu dan pertimbangan, karena takut jangan sampai Allah murka sama saya, jangan sampai Allah tidak cinta sama saya, jangan sampai nanti semakin jauh dari Allah. Maka sampai situ, nanti di akhirat insya Allah kita tidak akan merasakan takut untuk yang kedua kali. Beliau Nabi meriwayatkan tentang kisah munajatnya Nabi Musa alaihissalam. Annahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala qala, berfirman. Ini firman Allah kepada Nabi Musa. Ya Musa, wahai Musa. Ya Musa, wahai Musa. Innahu lan yalqani abdun li fi hadiril qiyamati illa fatashtuhu amma fi yadayhi illa makana minal wara'in. Hai Musa, sesungguhnya tidaklah menemuiku siapa hambaku di hari kiamat nanti, kecuali akan aku diinterogasi. Nah, diinterogasi. Kecuali aku akan interogasi dia terkait dengan apa yang ada di kedua tangannya, maksudnya yang dimilikinya, kecuali dari orang-orang yang wara'. Semua hamba yang menghadap kepada Allah pasti diinterogasi, kecuali orang-orang yang wara'. Fa inni astahyihim, sungguhnya aku ini, kata Allah, malu pada mereka. Wa ujallihim, dan aku muliakan mereka. Fa ukrimuhum, maka aku juga muliakan mereka. Fa adkhalahumul jannata, dan aku masukkan mereka ke dalam surga bighairi hisab, tanpa hisab. Faman istahya minallah, maka barang siapa yang, ini sudah berkata Imam Al-Qurtubi, maka siapapun yang merasa malu kepada Allah di dunia, mimma sana'a, terkait dengan apa yang dia kerjakan, istahyallahu ta'ala min taftishihi wa su'alih, maka Allah akan merasa malu juga untuk menanyainya dan menginterogasinya nanti pada hari kiamat. Walam yujmi alaihi haya'ain, dan Allah tidak akan mengumpulkan di akhirat dua rasa malu. Dan sebagaimana la yujmi alaihi khaufain, sebagaimana Allah tidak akan mengumpulkan dua rasa takut tadi itu. Jadi saya mau terangkan dulu, ini kan hadis qudsi, dicatat di riwayat ini terkait dengan munajatnya Nabi Musa. Ini Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dikatakan bahwa kata Allah, nanti siapapun yang menghadap kepadaku wahai Musa pasti tak interogasi, kecuali dari orang-orang yang wara'. Siapa orang yang wara' ini? Orang yang wara' itu adalah orang-orang yang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang syubhat.
Jadi wara' itu adalah orang-orang yang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, bahkan yang syubhat. Maka orang wara' itu dia akan makan yang jelas-jelas halalnya, dan dia bahkan akan meninggalkan jangankan yang haram, bahkan yang enggak jelas baginya pun dia tidak mau. Nah, ternyata orang-orang yang wara' itu adalah orang-orang yang selalu malu kepada Allah kalau berbuat sesuatu yang notabene dia selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena tadi ifa kan walaupun nggak ada orang, tapi Allah kan pasti mengawasi. Maka kata para ulama mensyarah hadis ini, kalau orang di dunia udah sering merasa malu kepada Allah, sehingga dia berbuat yang terbaik yang bisa dia lakukan, maka Allah juga akan merasa malu menanyainya, alias bisa masuk surga tanpa hisab. Yang Allah bilang bahwa yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa. Ternyata orang yang bertakwa itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Orang yang bertakwa itu ternyata adalah orang yang juga mungkin berbuat dosa, tapi segera menyadari kesalahannya dan segera minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena merasa malu kepada Allah. Ali Imran ayat berapa? 135. Tentang ciri orang yang bertakwa. Makanya ini ada 3 hal. Kata para ulama ada 3 hal. 3 hal ini kalau kita lakukan, saya ulang, 3 hal ini kalau kita lakukan, kata para ulama, kita akan tetap dicintai oleh Allah walaupun mungkin kita berbuat dosa. Walaupun kita mungkin berbuat dosa, kalau 3 hal ini kita lakukan, kita akan dicintai oleh Allah tetap, kata para ulama. Berkaitan dengan Ali Imran 135 itu. Apa itu? Yang pertama, alla yaqsida bil ma'siyah. Jangan pernah sengaja niat untuk berbuat maksiat. Jangan pernah dengan sengaja menyimpan niat untuk berbuat maksiat. Kedua, nasihatnya apa? Alla yafraha bil maksiyah. Jangan pernah bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Kita berusaha nahan jangan sampai punya niat maksiat, kok remnya blong juga satu saat. Maka kalau udah terjadi maksiat itu, jangan pernah bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Kenapa tidak bangga? Karena merasa malu. Karena merasa malu kepada Allah. Yang ketiga, kata orang apa? Ayyasri'a bil istighfar. Kita akan segera minta ampun kepada Allah. Maka saya ulang sekali lagi, terkait dengan masalah ini, catatan pentingnya apa tadi? Jangan sampai menyimpan niat maksiat. Berusaha dilawan terus. Namanya manusia, kadang remnya apa? Blong. Blong remnya maksiat terjadi. Yang kedua diingat-ingat, jangan sampai merasa bangga dengan maksiat yang kita lakukan. Kenapa tidak merasa bangga? Karena merasa malu. Kenapa merasa malu? Karena merasa diawasi oleh Allah. Dan yang ketiga, karena merasa malu, segera beristighfar minta ampun kepada Allah. Dan rumusnya ingat, jangan berhenti bertobat karena banyak maksiat. Tapi teruslah bertobat sampai bosan maksiat. Itu rumusnya. Husnudzanni billahi ta'ala, berbaik sangka kepada Allah Ta'ala, yang bagi seyukjanya ayyakuna aghlabu 'alal 'abdi 'indal mauti minhu. Jadi dalam kondisi di mana atau dalam kondisi mana kita sudah sakit atau apa, maka memperkuat husnudzon itu harus dibandingkan dengan rasa cemas. Jadi rasa khawatir dan rasa harap itu kalau bisa yang diperkuat harapannya. Bukan rasa cemasnya, di saat dimana kita merasa semakin dekat dengan kematian. Harapannya harus lebih besar daripada kecemasannya. Itu seperti itu. Sabar itu mulia, tapi syukur bagi orang yang sudah usia 40 tahun ke atas itu harus lebih besar lagi daripada sabarnya. Makanya Nabi dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu bersabda, as-salatu nurun wasabru diyaun. Salat itu cahaya, sabar itu juga cahaya. Tapi redaksinya beda. Kalau salat Nabi pakai nur, cahayanya pakai nur. Kalau sabar Nabi pakai dia. Dia itu juga cahaya. Cuman bedanya apa? Kalau nur cahaya tapi adem. Kalau sabar dia cahaya tapi panas. Maka kalau orang salat, kalau sabar nahan, cahaya itu mulia dalam pandangan Allah, tapi berat nahan. Jadi plong. Kenapa kok plong? Karena dia lebih fokus pada yang lebih baik yang masih ada. Bukan fokus pada yang sedikit yang hilang tadi itu. Nah begini-begini enak ngomongnya aja Bu.
Kadang prakteknya apa? Sulit tadi. Makanya kita butuh pertolongan Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mal salihan tarudha. Makanya semakin kesini kita itu, semakin dekat dengan kematian kita, harus semakin memperkuat husnudzon kita kepada Allah, memperkuat harapan kita kepada Allah, memperkuat syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat.